Halo, selamat pagi saudara. Berjumpa kita dalam Sapa Kalbar bersama saya Raida Todi. Saudara, Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini membuat informasi yang diterima oleh masyarakat perbatasan tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari negara tetangga tersebut. Lantas, bagaimana pemerintah Indonesia termasuk di Kalbar memastikan masyarakat perbatasan memperoleh informasi yang cukup soal pembangunan dan berbagai kebijakan yang dibuat. Nah, untuk membahas isu ini, kita sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama langsung saja kita perkenalkan, ada Pak Sepri Kuniadi. Pagi Pak Sepri. Selamat pagi. Pak Sepri ini sebagai Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau BPPD Provinsi Kalbar. Benar Pak? Benar sekali Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Baik, untuk narasumber kedua kita sudah bersama dengan Pak Lupti Paurusal Hasan. Iya. Selamat pagi Pak Lupti. Pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Lupti ini Ketua Komisi Informasi atau KI Provinsi Kalimantan Barat. Iya. Baik, Bapak-bapak, kita akan membahas tema tentang keterbukaan informasi di wilayah perbatasan. Ini mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Bisa dijelaskan? Oke, baik Pak. Jadi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini kami memiliki tugas dan fungsi, yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2021 bahwa kami memiliki tugas fungsi menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi BPPD sendiri ini berdiri di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, jadi dalam bentuk perangkat daerah di bawah Bapak Komando Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Tidak ada kaitan dengan yang nasional ya, Badan Pengelola Perbatasan. Jadi memang ada juga Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPPRI) itu berada di tingkat pusat, itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, yaitu Kepala BNPP sendiri itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Saat ini dijabat oleh Bapak Tito Karnavian. Jadi setiap provinsi yang memiliki wilayah perbatasan itu wajib membentuk badan pengelola perbatasan. Bagi juga di kabupaten. Jadi di Kalbar ini yang sudah membentuk badan, tidak hanya provinsi, di kabupaten juga terdapat badan pengelola perbatasan daerah. Di antaranya baru Kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang, kemudian Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan untuk Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas itu belum membentuk. Tapi kok Sambas saat ini sedang proses pembentukan di DPRD untuk pembentukan lembaga perangkat daerah, sedangkan Sanggau ini masih bergabung dengan di bagian pemerintahannya di Setda Kabupaten Sanggau. Nah, sejauh mana koordinasi antara BNPP dengan BPPD? Oke, jadi sejauh mana koordinasi BNPP dengan BPPD, jadi kami bersinergi bersama, tetap bersama-sama, baik juga dari tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi BNPP sendiri itu seperti pengelola perbatasan ini merupakan suatu kerja bersama. Jadi BNPPRI juga terdiri dari kementerian-kementerian terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing kementerian. Jadi terdapat Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian-kementerian lainnya dalam pembangunan kawasan perbatasan. Jadi kami di daerah ini, provinsi maupun kabupaten ini memiliki spesifiknya itu lebih bersifat fasilitasi dan koordinasi. Fasilitasi dan koordinasinya yaitu menyambungkan apa menjadi aspirasi dari kabupaten ke pemerintah pusat melalui BPPD kabupaten maupun BPPD provinsi itu. Jadi kami melaksanakan kegiatan sering juga turun-turun ke kabupaten itu dalam bentuk penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan. Jadi kami himpun di 5 kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia. Kami himpun dalam suatu rancangan rencana aksi yang isi rencana aksi itu merupakan
usulan-usulan dari kabupaten ya tentang perencanaan pembangunan dan apa-apa yang kurang di perbatasan untuk kita jadikan kita kumpulkan untuk jadi kegiatan di pemerintah pusat untuk dilaksanakan di pemerintah pusat. Karena kewenangan ini ternyata kita juga harus memperhatikan kewenangan, karena ada juga kewenangan jalan nasional dan kewenangan dari pemerintah kabupaten, provinsi, itu kita pilih yang mana kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat. Jadi kita sampaikan di BNPP RI seperti itu. Nah, aksi-aksi yang sudah atau sedang dilakukan oleh BPPD ini dalam bentuk realnya seperti apa pelaksanaan di lapangan? Oh, jadi kami pelaksanaan lapangan ya jelas kami menghimpun rencana-rencana tersebut untuk kita sampaikan di pemerintah pusat sehingga dapat dijadikan pedoman ataupun dasar pelaksanaan program-program kegiatan di kementerian-kementerian. Nah, ini nanti tertuang di rencana induk kementerian masing-masing untuk dilaksanakan pada tahun program selanjutnya seperti itu, Pak. Oke. Nah, untuk tahun 2024 apa yang menjadi fokus? Banyak sih, Pak. Banyak, untuk banyak sekali, terutama sih infrastruktur. Jadi kita tahap dalam ini penyelesaian jalan paralel perbatasan itu masih belum tuntas. Jadi akan terhubung dari Aruk sampai Badau itu jalan paralel perbatasan itu diharapkan dapat segera tuntas oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian masih banyak sih, Pak. Masih banyak sekali, terutama infrastruktur. Kemudian pengembangan usaha-usaha masyarakat di daerah perbatasan itu masuk dalam menjadi perhatian. Jadi yang jelas sih, yang sarana prasarana dasar yang masyarakat itu memang menjadi prioritas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera diselesaikan. Saat ini kan kita masih ada desa mungkin yang listriknya belum sampai 24 jam, kemudian fasilitas. Ini juga bagian dari catatan ya? Ya, bagian catatan kami catat. Kemudian akses internet, ini kan sebenarnya kalau program Bakti Kominfo itu tidak ada kendala ya. Itu saya yakin tidak akan blank spot seperti itu. Nah, itu penting sekali di sekarang ini masyarakat yang menengah ke bawah pun sudah megang handphone kan. Yeah. Itu penting untuk dikejar situ. Tapi saya lihat ada juga beberapa desa yang cukup aktif ya, mungkin aktif, dan mereka juga sekarang udah punya perangkat Starlink, jadi nggak perlu BTS yang tinggi-tinggi yang mahal-mahal itu, perlu Starlink itu perangkatnya kalau nggak salah. Tinggal kerja kelompok yang mengumpulkan dana ya. Starlink itu mungkin saya yakin dari dana desa mampu lah untuk beli Starlink itu kan langsung ke satelit. Ada beberapa desa sudah pakai Starlink. Ini juga dari pemantauan sudah ada beberapa desa ya? Sudah ada beberapa desa yang menggunakan Starlink. Ini harus kita apresiasi ke kreativitas dari perangkat desanya di sana. Untuk ini. Baik, Pak Sepri, kita ke Pak Lupti. Pak Lupti, berkaitan dengan informasi di wilayah perbatasan, sejauh mana Komisi Informasi ini berperan juga untuk memastikan masyarakat di wilayah perbatasan tidak kalah menerima informasi dengan masyarakat di tengah-tengah kota ini? Oke, terima kasih Bang Rey. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa informasi hari ini sudah menjadi sebuah kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat. Siapa yang tidak butuh informasi? Maaf, sehari-hari kita bangun tidur aja mungkin sudah buka handphone, sudah mencari informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, atau dalam rangka membuat rencana-rencana kegiatan, mungkin sudah mencoba mencari informasi. Berkenaan dengan informasi di perbatasan, karena perbatasan ini wajah negara sebenarnya. Beranda terdepan negara, tentu secara nasional juga sudah menjadi perhatian, ada BNPP dan ada BPPD. Berhubung dengan informasi, saya ingin sampaikan bahwa informasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah informasi yang dikelola dengan baik oleh badan-badan publik. Banyak badan-badan publik yang bekerja di perbatasan, kemudian lintas sektor tentunya, jadi disebutkan oleh Pak Sepri, yang harus membuka diri terhadap informasi-informasi yang berhubungan dengan aktivitas di perbatasan. Sepintas mungkin kita melihat ada beberapa instansi atau badan publik ya, kami menyebutnya badan publik. Kalau di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu yang dimaksud badan publik adalah penyelenggara atau penyelenggara negara yang sumber pembiayaannya didapatkan dari APBN maupun APBD. Nah, merujuk dari definisi ini, kita lihat nih di perbatasan banyak nih, mulai dari
imigrasi misalnya, kemudian bea cukai, apalagi pertahanan keamanan ya Pak Sepri ya. Nah, terus ada beberapa sektor karantina. Nah, termasuk badan publik yang mendapatkan anggaran dari negara, termasuk desa. Desa juga sebenarnya adalah badan publik yang mendapatkan dana dari APBN, juga harus membuka diri terhadap informasi-informasi yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh badan publik itu. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut Pak Lupti terkait tentang informasi di wilayah perbatasan ini, dan Pak Sepri kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar dengan tema kita keterbukaan informasi di wilayah perbatasan dengan narasumber Pak Sepri Kuniadi, Kepala BPPD Provinsi Kalbar, dan juga Pak Lupti Paurusal Hasan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar. Bapak-bapak, kita sudah membuka tadi pembicaraan kita, dialog kita tentang seperti apa BPPD dan juga Komisi Informasi menyikapi informasi di wilayah perbatasan. Kita ke Pak Lupti. Pak Lupti, lanjutkan seperti apa Komisi Informasi sejauh ini mungkin melakukan pemantauan di wilayah perbatasan, sejauh mana masyarakat perbatasan ini memperoleh informasi yang cukup mengenai berbagai kebijakan yang dibuat di dalam negeri, khususnya Kalimantan Barat. Oke, terima kasih Bang Rey. Pertama, saya ingin menambahkan bahwa Komisi Informasi sejatinya adalah lembaga negara yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di sana menyebutkan sejumlah tugas dan tanggung jawab Komisi Informasi dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Bahwa Komisi Informasi menjadi salah satu lembaga negara yang diberikan amanah untuk memastikan bahwa publik, masyarakat mendapatkan informasi yang baik, yang benar dari badan-badan publik. Ya. Kemudian secara khusus memang sesungguhnya badan Komisi Informasi mendapatkan amanah untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Namun tugas-tugas lain seperti yang tadi disampaikan, memastikan publik mendapatkan informasi yang baik, yang benar dari badan-badan publik. Sementara ini Komisi Informasi Kalimantan Barat baru berada di tingkat provinsi ya. Kalau di beberapa provinsi lain sudah ada Komisi Informasi di tingkat kabupaten, sehingga memang Komisi Informasi mesti membagi diri, membagi waktu untuk menjangkau 14 kabupaten kota kita di Kalimantan Barat. Nah, cerita tentang perbatasan tentu sinergisitas dengan banyak lembaga, banyak badan publik menjadi lebih baik, termasuk salah satunya sinergi kita dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPPD dalam bagaimana memastikan informasi sampai ke publik di perbatasan. Oke, nah jika masyarakat perbatasan tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai kebijakan-kebijakan di dalam negeri ini, apakah mereka juga bisa melapor ke Komisi Informasi? Nah, sehingga Komisi Informasi bisa mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait ini. Oke, terima kasih Bang Rey. Komisi Informasi dalam melakukan kegiatan berada di dua tempat ini. Pertama, berada di posisi mendampingi masyarakat sebagai lembaga negara, kemudian mendampingi badan-badan publik untuk melakukan atau penguatan layanan-layanan keterbukaan informasi publik. Kemudian jika dalam perjalanan badan publik tidak memberikan informasi, tentu dampaknya nih publik yang ingin dapat informasi akan terhambat gitu ya. Sebagai contoh misalnya ada publik yang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana melakukan kegiatan ekspor misalnya ke luar negeri. Nah, kemudian informasinya tidak didapatkan dengan baik di badan publik, misalnya di imigrasi ya, atau di badan publik yang berhubungan dengan perdagangan. Informasi tidak didapatkan, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Nanti Komisi Informasi akan sebagai lembaga negara yang
juga merupakan kuasi peradilan, peradilan di luar peradilan umum. Kami dapat memanggil atas amanah undang-undang, kami dapat memanggil para pihak untuk diselesaikan untuk sengketa informasi. Oke. Gitu. Nah, Komisi Informasi apakah pernah melakukan supervisi sampai ke daerah perbatasan, terutama ini desa-desa yang mungkin tidak memberikan informasi yang cukup buat masyarakatnya? Secara khusus mungkin belum, ya. Belum, ya. Secara khusus mungkin belum, tapi komunikasi kita dengan kawan-kawan yang berhubungan dengan, kalau desa ya, berhubungan dengan desa selalu baik. Kami punya setiap tahun itu punya event untuk melihat keterbukaan informasi di Badan Publik Desa. Kami ada namanya monitoring evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik Desa. Kemudian desa-desa kita berikan semacam kuesioner untuk diisi secara mandiri. Kemudian kita akan melakukan verifikasi. Kemudian kita sandingkan nih dengan beberapa desa lain, semacam diperlombakan begitu, untuk melihat seberapa jauh Badan Publik Desa melakukan upaya-upaya keterbukaan informasi. Ini khusus yang desa. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan keterbukaan informasi di desa. Desa. Nah, kalau untuk badan publik penyelenggara negara, misal kabupaten, kemudian instansi, kita juga ada monitoringnya. Kemudian kita akan berikan penghargaan khusus kepada badan publik yang mengikuti monitoring evaluasi. Begitu. Oke. Nah, berkaitan dengan desa, sejauh mana desa ini juga memiliki, karena menjadi ujung tombak ya, menjadi penyampaian informasi kepada masyarakat, karena yang paling dekat dengan masyarakat. Seperti apa Komisi Informasi melihat potensi desa, peran desa ini dalam menyediakan informasi bagi publiknya? Iya, makasih. Badan Publik Desa yang saya maksudkan di sini adalah desa-desa yang sudah memiliki PPID bahasanya, Bang. PPID itu Pejabat Pengelola Informasi Desa. PPID itu badan publik yang mengelola dana desa, dan mereka yang harus menyampaikan informasi-informasi ini langsung kepada publik mereka ya. Kemudian tentu sebagai pejabat pengelola informasi desa yang melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga lain, berkomunikasi dengan dinas-dinas lain, ini akan berdampak kepada informasi yang dapat diterima oleh publik, masyarakatnya lebih luas. Misal desa memfasilitasi dengan bekerja sama dengan dinas-dinas mana di provinsi atau dengan pengelola perbatasan, yang kemudian informasi ini akan dapat dimanfaatkan oleh publik di desanya untuk kesejahteraan masyarakat desanya. Gitu. Oke, baik. Kita ke Pak Sepri. Pak Sepri, seperti apa Pak Sepri melihat implementasi keterbukaan informasi di wilayah perbatasan ini? Jadi keterbukaan informasi di wilayah perbatasan ini memang isu yang sangat keren dan sangat penting sekali untuk mengejar keterbukaan informasi di batas negeri ya, untuk membendung informasi yang mungkin kuat sekali dari negara tetangga. Jadi kami sebenarnya udah diskusi lama dengan Komisi Informasi berkaitan rencana ke depan. Jadi memang sesuatu itu yang harus kita mulai dari desa sebenarnya. Jadi kita desa-desa di perbatasan ini harus kita perkuat. Salah satunya desa informatif, desa desa sadar hukum juga. Karena kan wilayah perbatasan kita sangat panjang. Perbatasan kita itu 900-an kilometer persegi. Hampir sama panjangnya dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa itu panjangnya 1.100 kilometer persegi. Jadi hampir, mungkin kalau dari sepanjang perbatasan Kalimantan itu mungkin panjangnya hampir sama dengan panjangnya Pulau Jawa. Jadi tantangannya sangat luar biasa tentang keterbukaan informasi ini di wilayah perbatasan, di mana kondisi infrastruktur kita masih perlu terus kita tingkatkan dan perlu terus kita perjuangkan. Jadi kalau saya memandang memang harus diperkuat dari desa-desa. Desa harus mulai untuk meningkatkan akses informasi.
saya yakin perangkat desa di sana memahami kondisi lingkungannya masing-masing dengan kearifan lokal masing-masing. Saya yakin mereka dapat berinovasi dan dapat memiliki kreativitas yang tinggi untuk mengejar mengejar percepatan informasi publik. Jadi kalau saya lihat kalau dari sisi radio, RRI itu kemarin baru di Entikong untuk di perbatasan lain belum ada stasiun radionya. Memang Entikong kan mungkin karena perbatasan yang senior kali ya dibandingkan yang lainnya. Jadi memang lebih lama. Jadi saya harap mungkin kedepannya mungkin perkuat di desa sebenarnya. Di desa yang semakin diperkuat ke depan. Perkuat untuk akses informasinya. Mungkin desa mungkin dengan anggarannya yang dana desa terbatas, saya yakin bisa ada timbul kreativitas meskipun akses internetnya ada blank spot. Tapi yakin dengan teknologi yang ada saat ini saya yakin mampu lah untuk dengan dana desa yang mungkin belum mampu mengakomodir itu ya. Baik. Tapi saya yakin bisa. Baik, Pak Sepri, Pak Lupti, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Nanti kita akan bertanya tentang sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh kedua badan ini terkait tentang penyediaan informasi di wilayah perbatasan. Sapa Kalbar masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar dengan tema kita keterbukaan informasi di wilayah perbatasan. Dialog ini hasil kerjasama Kompas TV dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Kita dengan tema kita tentang keterbukaan informasi di wilayah perbatasan, sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh BPPD dan Komisi Informasi dengan pihak-pihak terkait soal penyediaan informasi di wilayah perbatasan. Kita ke Pak Sep. Baik, sinergitas ya. Sinergitas kami berjalan dengan baik selama ini. Kami sampai ada bikin grup WhatsApp sendiri ya Pak. Ada grup WhatsApp sendiri ya? Sendiri untuk memperhatikan keterbukaan informasi. Jadi dengan bahasa-bahasa yang santai kita terus memonitor tentang keterbukaan informasi khususnya di Kalimantan Barat. Jadi sebelumnya kan saya di Biro Administrasi Pimpinan, jadi kita dengan Humas Pemerintah Provinsi. Jadi sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan di Komisi Informasi ini sudah cukup lama. Dan berpindahnya saya di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi ini, alhamdulillah silaturahmi kami masih terus terjalin. Dan ini kawan-kawan alhamdulillah atensi dan perhatian terhadap perbatasan cukup tinggi. Jadi kami sering diajak diskusi bersama, kolaborasi bersama. Yuk Pak Sepri, kita tingkatkan literasi informasi di perbatasan. Ini sangat apresiasi kepada kawan-kawan di Komisi Informasi dan juga rekan-rekan di Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat yang cukup sinergif lah, kolaboratif dalam agar informasi di perbatasan ini cukup maksimal di masyarakat. Seperti itu. Nah, Pak Sepri, sejauh mana melihat dari Badan Pengelola Perbatasan melihat potensi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat ini sebenarnya? Jadi potensi kawasan perbatasan di Kalimantan Barat ini sangat bagus sekali, sangat tinggi sekali potensinya. Jadi kami sudah bikin branding, jadi segala sesuatu itu memang harus kita branding. Jadi branding kami di Badan Pengelola Perbatasan itu adalah Border Epicentrum of Growth. Jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan hadirnya pos lintas batas negara yang PLBN yang cukup megah di teras negara itu luar biasa mewahnya. PLBN kita itu PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Jagoy Babang, PLBN Arung itu sangat mewah sekali dibandingkan dengan pos kawalan sepadan di negeri Malaysia. Dan itu suatu kebanggaan dan suatu masyarakat sekitar bahwa kita Indonesia mampu berada lebih dari negara tetangga seperti itu. Dan dari sisi untuk potensinya sangat tinggi. Jadi dilihat dari sisi ekspor itu banyak pertanian, perikanan, kemudian pariwisata sebenarnya bagus. Jadi Danau Sentarum itu kan lebih dekat dengan Badau. Danau Sentarum, kemudian Taman Nasional Betung Karihun, kemudian kita kalau Aruk itu kita dekat di Aruk itu potensi
Riam ya. Riam itu cukup banyak sebenarnya. Bengkayang juga terus yang tinggi. Itu tinggal yang paling tinggi itu, yang paling dekat sekali itu adalah Pantai Temaju. Pantai Temaju itu hasil kesepakatan Indonesia Malaysia itu kita akan buka pos lintas batas di Temaju, dan di sisi Malaysia sudah bikin pos kawalan sepadan, dan Indonesia sedang proses untuk jadi yang menarik di Temaju itu bahwa dari sisi Malaysia itu dia tidak bisa melihat matahari sunset. Jadi sunsetnya itu hanya bisa dilihat di Temaju. Dan itu pantainya bersih sekali, putihnya bersih, bagus, airnya jernih sekali. Jadi orang-orang dari Kuching itu banyak wisatanya ke daerah itu ekornya Kalimantan tuh sama. Itu potensinya tinggi, dan Temaju itu sudah ditetapkan sebagai desa wisata, kemudian kawasan konservasi penyu, dan itu sangat keren sekali. Nah, bagaimana ke depan dorongan dari BPPD sendiri agar benar-benar informasi ini bisa mengcover daerah-daerah yang sampai saat ini mungkin masih belum sampai informasi publik ini? Jadi tinggal dikemas sih Pak, dikemas dengan baik informasinya dalam bentuk konten-konten yang baik. Tapi dari sisi Malaysianya sih sudah cukup bagus ya, maksudnya tuh mereka udah tahu tentang keindahan Temaju. Tinggal tujuan kita seharusnya menarik wisatawan mancanegara masuk ke dalam negeri, itu sehingga otomatis akan berdampak multiplier efeknya tinggi terhadap ini. Jadi saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini sudah terus melaksanakan pembangunan pelebaran jalan di akses ke Temaju. Itu udah bagus Pak, jalannya kemarin saya lewat itu masih tanah, sekarang sudah aspal hitam dan lebar, bisa 2 jalur mobil. Itu salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses ke daerah wisata. Nah, dan di Danau Sentarum juga dari Badow itu jalannya sudah hitam, udah mulus, sudah lancar sekali, dan keren sekali kemarin naik speed di keliling Danau Sentarum itu. Cuma memang potensi pasarnya memang masih bagus yang di Temaju. Mungkin karena Badow itu sama counterpart itu Lubuk Antu itu mungkin masih jauh dari Kuching ya. Jadi orang Kuching lebih dekat ke ke Temaju untuk masuk ke itu. Potensi pasarnya sangat tinggi. Potensi sangat tinggi ya. Dan potensi pertanian, kemudian ekspor kerajinan juga bagus sekali. Dan itu perlu kita tingkatkan bersama lah. Dan penyediaan informasi juga harus ditingkatkan, Pak. Iya, tentu. Nah, bagaimana juga sinergi dari Komisi Informasi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai hal ini? Berfokus kepada keterbukaan informasi tentu leading sektor atau lintas sektor yang berhubungan dengan keterbukaan informasi menjadi perhatian kita ya. Khusus dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang paling kuat sentuhannya ini sebenarnya dengan salah satu yang perbatasan, Dinas Kominfo juga, karena informasi-informasi yang tersajikan ini mesti informasi yang benar-benar diproduksi, dibuat di tingkat badan publik, itu menjadi informasi yang benar. Ya. Tadi saya sempat singgung bagaimana informasi yang dihasilkan oleh badan publik desa harus baik. Wajah Indonesia sebenarnya akan lebih baik jika badan publik tingkat desa ini menyajikan informasinya itu lebih luas, tidak hanya sebatas informasi kegiatan di desa, termasuk potensi tadi menyinggung potensi. Kita mendorong badan publik di desa melalui Dinas Pemberdayaan Desa misalnya dengan kawan-kawan di desa untuk menampilkan wajah Indonesia itu lebih baik melalui website desa gitu. Website desa. Sarana prasarana yang ada tadi disampaikan oleh Pak Kaban berkenaan dengan jaringan-jaringan internet, tentu sekarang kan desa sudah luar biasa ini, Pak. Desa sudah wajib juga memiliki website desa. Jadi kalau Kementerian Desa itu wajib memiliki website desa, dan website desa yang dimiliki oleh desa ini harus menampilkan wajah-wajah terbaik di desanya, termasuk dari potensi-potensi wisata misalnya. Nah, itu juga menjadi salah satu bagian dari monitoring evaluasi kita keterbukaan informasi, karena kita mendorong badan publik desa memiliki website, dan website menyajikan informasi-informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan desa, termasuk menyajikan informasi-informasi seputar potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa. Saya pikir ini
harus dilakukan lebih banyak di tingkat desa. Apa yang masih lemah sejauh ini, Pak, terkait penyediaan informasi bagi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan menurut Komisi Informasi? Ya, saya pikir belum semua desa memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ya. Saya sampaikan tadi di awal, setiap desa itu mesti membentuk namanya badan pengelola PPID, pejabat pengelola informasi. Sejauh ini sudah banyak desa ditemukan ada ini. Kalimantan Barat ini kan sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Tidak. Ya, sangat tertinggal, dan tertinggal itu sudah tidak ada lagi. Yang ada desa mandiri, maju, berkembang. Nah, 3 kategori desa ini semestinya memiliki website desa, karena salah satu penilaian mandiri, maju, berkembang itu salah satunya memiliki laman website desa. Saya pikir ini mesti didorong terus nih. Oke. Mesti didorong terus. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan sejauh mana keterbukaan informasi di wilayah perbatasan ini mengenai apa program terdekat yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi dan BPPD mengenai penyediaan informasi di wilayah perbatasan. Sapa Kalbar masih akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar dengan tema kita keterbukaan informasi di wilayah perbatasan. Hasil kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Pak Sepri, Pak Lupti, kita masuk ke segmen 4. Di sini saya akan bertanya seperti apa koordinasi lagi yang dilakukan dengan pemerintah daerah oleh Komisi Informasi dan BPPD. Karena tadi di Sanggau disampaikan belum ada ini ya, dan Sambas juga belum ada BPPD-nya. Oke. Lalu, baik. Jadi untuk yang belum membentuk badan pengelola perbatasan daerah itu Sanggau dan Kabupaten Sambas. Okay. Jadi Sambas sedang dalam proses untuk pembentukan badan pengelola perbatasan daerah Kabupaten Sambas. Nah, sejauh mana pembentukan ini penting sebenarnya untuk koordinasi dan lain sebagainya? Oke, jadi sangat penting sekali, itu menunjukkan pertama keseriusan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Ini perlu sekali, karena itu sudah amanat peraturan Menteri Dalam Negeri, dan kemarin juga ada pemeriksaan dari BPK RI dan BPKP, dan daerah-daerah itu direkomendasikan untuk segera membentuk badan pengelola perbatasan daerah kabupaten. Ini penting dalam upaya percepatan mendorong tentang pembangunan di kawasan perbatasan. Keberadaan BPPD meskipun bersifat fasilitasi dan koordinasi, tapi sangat strategis sekali di dalam memperjuangkan masyarakat perbatasan dari berbagai sektor. Itu penting, perlu didorong untuk dibentuk. Dan Sambas dalam proses, Sanggau ini masih menunggu untuk pembentukan BPPD. Oke. Pak Lupti, siapa saja yang sebenarnya ini memiliki peran untuk menyediakan informasi bagi masyarakat? Oke. Tadi terima kasih Bang Rai. Di awal saya sudah sampaikan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola oleh badan publik ya. Badan publik saya sudah sampaikan tadi yang mendapatkan anggaran dari pemerintah, APBD maupun APBN. Cerita siapa yang terlibat, tentu semua badan publik yang tadi disebutkan berada di kawasan perbatasan mempunyai peran yang sangat penting dalam memproduksi sebuah informasi. Ya. Bagaimana mengelola informasi yang baik, informasi itu dihasilkan kemudian disampaikan melalui media apa saja yang kemudian dapat diakses oleh publik. Tadi sempat kita menyinggung media internet misalnya, media internet melalui website desa. Walaupun ini terbatas mungkin sarana-prasarana yang ada, tapi tetap juga kita dorong karena kita berada di beranda negara nih. Negara sebelah sudah familiar dengan jaringan internet misalnya. Ketika mereka dengan keyword tertentu saja, misalnya keyword Riam misalnya, begitu diketik keyword Riam di salah satu search engine engine yang ada,
keluar salah satu desa di perbatasan kita misalnya, nah, tentu akan beda kan kalau seandainya mereka untuk pergi ke tempat yang agak jauh, mending yang dekat perbatasan misalnya. Ini juga menjadi potensi yang baik secara ekonomi misalnya kan. Kemudian tentu badan publik desa ini, kalau badan publik di perbatasan ini kan banyak nih, tidak hanya desa. Tadi sempat disebutkan ada imigrasi, ada pertahanan keamanan, ada ini juga menjadi bagian-bagian yang penting untuk kita lakukan pendampingan, pengelolaan, sehingga informasi nanti yang dihasilkan oleh badan publik ini bisa berpihak kepada kepentingan publik. Sejauh mana Pak Lupti melihat peran pemerintah daerah sejauh ini untuk juga bisa ikut serta memastikan masyarakat juga mendapatkan informasi berdasarkan perjalanan-perjalanan yang dilakukan ke berbagai daerah di Kalimantan Barat? Oke, terima kasih Pak Ray. Bercerita tentang bagaimana peran pemerintah daerah, tentu tadi sudah sampaikan Pak Kaban, sangat memberikan arti ya, karena ini menunjukkan keseriusan wilayah kita terhadap isu-isu perbatasan. Kami di Komisi Informasi secara umum tadi sudah sampaikan depan, setiap tahun kami melakukan monitoring evaluasi ya, yang terbuka informasi publik. Yang menjadi objek monitoring kita itu tadi salah satunya desa. Yang setiap tahun kita lakukan adalah pemerintah daerah, kabupaten, kota, se-Kalimantan Barat kita lakukan monitoring. Termasuk misal beberapa kabupaten yang berada di kawasan perbatasan. Bagaimana kabupaten ini memiliki saluran, memiliki kalau di website mereka ini memiliki saluran informasi yang berhubungan dengan perbatasan, berhubungan dengan bagaimana terkoneksi dengan badan publik yang tentu dapat memberikan nilai tambah ya bagi perbatasan. Tentu ini akan lebih baik. Kita memastikan juga di website mereka itu ada saluran-saluran yang memberikan dampak lebih luas, begitu. Oke. Dari beberapa perbatasan di Kalimantan Barat, seperti Sintang yang masih belum terbangun seperti perbatasan-perbatasan lainnya. Seperti apa BPPD melihat hal ini? Jadi untuk di Sintang ini memang belum terbangun. Itu PLBN Sungai Kelik. Dan saat ini kami terus mendorong ke pemerintah pusat untuk segera menuntaskan pembangunan PLBN Sungai Kelik. Jadi itu sebenarnya sudah siap. Kemarin itu kalau tidak salah karena terkendala COVID, jadi anggaran itu banyak yang dialihkan. Jadi dan kami optimis dan yakin PLBN Sungai Kelik itu untuk masuk dalam perencanaan pembangunan di tahun selanjutnya. Nah, jadi memang kalau di sisi geografi Sintang memang infrastrukturnya memang masih perlu ditingkatkan, terutama jalan. Jadi sedang dalam proses tahap pekerjaan penuntasan infrastruktur jalan negara di Kabupaten Sintang untuk tuntas untuk mendukung PLBN Sungai Kelik nantinya. Jadi itu untuk memudahkan material pembangunan PLBN nanti. Jadi geografis Sintang itu cukup posisi perbatasan itu cukup menantang karena dia perbukitan dia. Jadi di Malaysia-nya itu berada di bawah gitu. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Kalau jalan kaki itu sekitar 20 menit turun ke bawah itu Malaysia. Mungkin segera saat ini sedang proses untuk pemantapan infrastruktur jalan terutama untuk memudahkan akses pembangunan nantinya. Oke, nah BPPD ini apakah hanya sekedar mendata atau juga ada program khusus yang dilakukan untuk di wilayah perbatasan ini? Jadi untuk kami memang bersifat fasilitasi dan koordinasi saja untuk mengerjakan proyek pembangunan. Kami tidak ada kewenangannya, itu tetap kembali ke Kementerian PU dan perangkat daerah terkait yang memiliki kewenangan. Tugas pokok dan fungsinya tetap pembangunan infrastruktur. Oke, kalau secara umum sejauh ini di wilayah perbatasannya seperti apa? Secara umum di wilayah perbatasan kita mulai dari Aruk sampai Badau itu saya melihat cukup bagus dan potensinya sangat luar biasa, sangat berkembang sekali. Potensinya untuk peningkatan kesehatan masyarakat itu sangat tinggi dan perlu kita tingkatkan dari sisi perdagangan. Dari sisi perdagangan. Jadi perdagangan ini
merupakan sektor pertumbuhan ya, ekonomi masyarakat setempat dengan negara tetangga. Perdagangan memang memiliki peran yang penting, terutama potensi-potensi tadi yang kita sampaikan sangat banyak sekali produk-produk yang diinginkan oleh pihak Malaysia. Oke, Pak Sepri, Pak Lupti, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Ini tentang nanti pilkada. Seperti apa juga masyarakat perbatasan penting memperoleh informasi mengenai pilkada yang sedang berlangsung saat ini tahapannya. Sapa Kalbar masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar dengan tema kita keterbukaan informasi di wilayah perbatasan. Hasil kerjasama antara Kompas TV dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Kita tadi terputus soal pilkada serentak. Seperti apa BPPD dan Komisi Informasi juga berperan memastikan masyarakat ini mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pilkada. Kita ke Baik, terima kasih untuk kita sudah masuk pesta demokrasi di mana pemilihan kepala daerah ya, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Jadi ini penting sekali tersampaikan dengan baik ke seluruh masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat. Jadi mereka harus juga sampai dapat informasi berkaitan dengan latar belakang pasangan calon, kemudian program visi misinya harus tersampaikan dengan oleh masyarakat. Dan kami terus mengawal baik di kabupaten maupun di tingkat kecamatannya bahwa informasi berkaitan dengan pasangan calon ini tersampaikan dengan baik oleh masyarakat sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pilihan untuk memimpin daerah mereka nantinya. Nah, adakah sumbang saran dari badan ini kepada penyelenggara pemilu agar isu-isu mengenai perbatasan juga masuk nanti ke pertanyaan ketika debat publik? Ini harus ya nanti dapat menjadi pertanyaan ya untuk, karena kan Kalimantan Barat ini kan provinsi yang berbatasan langsung. Karena kita ingin tahu konsep seperti apa yang ditawarkan pembangunan ini, termasuk penyediaan informasi. Ya harus masuk di dalam ini pertanyaan nanti bahwa konsep pembangunan perbatasan itu seperti apa ke depannya. Tapi perlu diingat juga bahwa perbatasan ini merupakan pengelolaan kewenangannya lebih banyak ke pemerintah pusat. Daerah mungkin sebatas kewenangannya terbatas, tapi memang dari daerah perlu juga yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri terhadap perbatasan itu di segmen mana saja itu perlu juga yang perlu disampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat dapat gambaran utuh tentang kawasan perbatasan ini, kewenangan pemerintah pusat apa, pemerintah daerah apa, itu perlu juga masyarakat dapat memahaminya dengan baik seperti itu. Oke, Pak Lupti, seperti apa Pak Komisi Informasi juga memastikan mendorong kepada pihak terkait agar masyarakat perbatasan juga memperoleh informasi yang cukup tentang penyelenggaraan pilkada? Oke, baik. Terima kasih. Kami beberapa waktu yang lalu melakukan audiensi khusus dengan KPU ya, sebagai yang memiliki event ya, penyelenggara salah satu penyelenggara pemilu. Kami sampaikan untuk memastikan informasi-informasi yang berhubungan dengan keterbukaan informasi pemilihan, karena pilkada ini kan ada dua nih, pemilu dan pemilihan kepala daerah khusus serentak tahun 2024 ini. Kami ingin memastikan penyelenggara pemilu informasi keterbukaan informasinya sampai ke semua lapisan ya, termasuk selain di perkotaan tentu sampai ke wilayah pedesaan termasuk perbatasan. Dorongan ini secara khusus kami sampaikan ke KPU. Kemudian kami juga berharap tentu karena pilkada ini kan tim-timnya sudah pasti berjalan dengan clear ya. Mereka pasti mesinnya sudah bergerak. Apalagi sekarang sudah masuk dalam tahapan kampanye sampai tanggal 23 November. Jadi mereka sudah sampaikan. Kami juga menyampaikan agar penyelenggara pemilu mengingatkan kawan-kawan di tim-tim untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Kenapa? Karena salah satu semangat
keterbukaan informasi adalah keterbukaan informasi sebagai salah satu semangat negara demokrasi, karena ada nilai-nilai transparan, ada nilai keterbukaannya di dalamnya. Oke. Di pilkada-pilkada sebelumnya, apakah pernah Komisi Informasi menerima laporan dari masyarakat mengenai informasi-informasi kepemiluan? Oh ya, kami secara khusus, Bang Ray, punya peraturan Komisi Informasi khusus tentang penyelesaian sengketa, standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019. Ini juga yang kami kuatkan dengan kawan-kawan di penyelenggara pemilu. Ada beberapa pada saat pemilu yang lalu ada pemohon informasi yang kemudian menyampaikan permohonan informasinya kepada penyelenggara pemilu, ditembuskan ke kita ada, tapi sampai dalam bentuk sengketa belum. Nah, tapi penguatan itu sudah sampai ke kita dan kita follow up. Follow up maksudnya mereka menembuskan ke kita, dan kalau penyelenggara pemilu sampai hari ini kami melihat sudah sangat baik ya dalam layanan keterbukaan informasi. Khusus pilkada ini kemarin ada hampir semua badan pengawas pemilu meminta informasi misalnya tentang profil syarat-syarat pendaftaran para calon gubernur misalnya. Kami menguatkan kalau sesama lembaga penyelenggara pemilu ini kan silakanlah dibagi, tapi tetap batasan-batasan perlindungan data pribadi mesti diperhatikan. Karena ada muatan konten-konten informasi yang menjadi informasi yang dikecualikan gitu. Baik, Mbak Stepri, sejauh mana sebenarnya isu perbatasan ini menarik sehingga ini juga penting untuk dibahas pada atau menjadi isu yang diusung pada penyelenggaraan pilkada? Ya, sangat menarik sekali karena perbatasan ini merupakan teras negara, wajah negara. Ini harus menjadi perhatian utama untuk disampaikan program-program ke depan tentang pengembangan kawasan perbatasan seperti apa. Dan ini memang potensi perbatasan cukup tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kawasan perbatasan. Itu penting sekali. Dan harapan kami memang kawasan perbatasan ini menjadi perhatian baik dari pemerintah pusat maupun sampai ke bawah. Kalau sejauh ini perhatian apakah yang diberikan ini masih seperti apa? Kalau saya lihat perkembangannya sudah sangat jauh sekali, terutama di pos lintas batas negara itu sudah sangat jauh mewah-mewah dibandingkan sebelumnya, dan percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan pemerintah, baik infrastruktur jalan maupun jembatan dan lain-lainnya. Ini memang terus bergerak dan berjalan, dan seperti saya sampaikan tadi bahwa perbatasan adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan saya yakin pemerintah baik pusat maupun di daerah ini sangat terus memberikan perhatian yang tinggi terhadap kawasan perbatasan, karena wajah negara, teras negara tetap berada di kawasan perbatasan, tetap menjadi perhatian. Nah, sejauh mana kesiapan BPPD nanti dengan kepemimpinan Presiden yang baru? Kita siap membangun kawasan perbatasan ini. Siap mendukung kepemimpinan yang baru nanti dalam rangka percepatan pembangunan. Kami siap bersinergi, siap menyampaikan program-program untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Demikian. Baik. Kita sudah di paruh akhir perbincangan kita pagi hari ini. Kita ingin meminta final statement dari Bapak-Bapak mengenai apa yang perlu dilakukan ke depan agar masyarakat perbatasan juga memperoleh informasi yang cukup mengenai berbagai kebijakan, termasuk norma-norma yang ada di masyarakat di dalam negeri. Silakan, Pak Setri. Baik, untuk keterbukaan informasi di kawasan perbatasan, kami sangat berharap peran serta aktif dari seluruh masyarakat dalam literasi informasi, kemudian seluruh perangkat-perangkat desa yang berada di kawasan perbatasan cukup harus lebih informatif dan mengembangkan keterbukaan informasi di kawasan perbatasan maupun stakeholder terkait lainnya, karena di perbatasan ini juga ada di pos lintas batas negara sendiri ada CIQS, Custom, Immigration, Quarantine, and Security. Jadi bea cukai, imigrasi, karantina dan security ini Satgas Pamtas dan tenaga keamanan yang berada di perbatasan. Ini saya lihat peran dari bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan juga sangat baik
Saya lihat di websitenya, kemudian di media sosialnya itu sangat informatif sekali, tentang berbagai kebijakan yang diberlakukan di kawasan perbatasan itu sangat menarik dan edukatif di media sosial mereka masing-masing. Jadi kan bea cukai, kemudian berkaitan dengan ekspor impor, kemudian perlintasan orang, barang, dan imigrasi, karantina, apa saja yang yang harus memenuhi syarat standar karantina untuk bisa ngirim barang ke negara tetangga, seperti itu. Demikian. Oke, baik Pak Lupti. Oke. 28 September beberapa hari yang lalu, Keluarga Besar Komisi Informasi bersama Badan Publik baru saja memperingati International Right to Know Day, Hari Hak untuk Tahu Internasional. Momen ini juga menjadi momen penting menyikapi keterbukaan informasi di perbatasan. Kami mengajak semua pihak, tentunya termasuk publik, bahwa Anda mempunyai hak untuk tahu, Anda mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang berhubungan untuk pengembangan pribadi maupun lingkungan sosial pada badan publik. Kemudian kami mendorong badan-badan publik juga untuk memproduksi, menghasilkan, dan menyampaikan informasi-informasi yang tentunya produktif untuk perkembangan pribadi publik maupun lingkungan sosial dan pembangunan Kalimantan Barat tentunya, termasuk wilayah perbatasan. Informasi tidak ada lagi yang tertutup, informasi semuanya terbuka. Silakan publik untuk menyampaikan permohonan jika memerlukan informasi. Kemudian badan publik, ayo kita sama-sama menghasilkan informasi yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sepri Kunyadi dan Pak Lupti yang sudah hadir menyempatkan waktu berbincang mengenai keterbukaan informasi di wilayah perbatasan. Semoga saja informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Amin. Baik, dan saudara, demikian perbincangan kita pagi ini bersama Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalbar, Bapak Sepri Kunyadi, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Bapak Lupti Paurusal Hasan, mengenai keterbukaan informasi di wilayah perbatasan. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Saya Raida Todi bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan program-program menarik lainnya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.